Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Revaldo dengan NPM A1C020024. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul fungsi dan relasi. Langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya. Tidak ada aturan anggota domain boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan anggota kodomain lainnya. Seperti terlihat pada sini gambarnya, ini merupakan contoh dari relasi. Relasi merupakan aturan yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Seperti pada gambar, astronot biru memiliki hubungan himpunan antara astronot biru dan planet hijau dan planet ungu, dan astronot orange memiliki satu hubungan saja, yaitu dengan planet hijau bercincin. Cara menyatakan relasi terdapat beberapa cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan, dan diagram Kartesius. Yang pertama yaitu diagram panah. Cara membuat relasi dengan diagram panah, himpunan pertama diletakkan di sebelah kiri dan himpunan kedua diletakkan sebelah kanan. Buatlah anak panah yang menghubungkan antara himpunan yang pertama atau himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan kedua. Jadi terhubung seperti pada gambar ini. Himpunan pasangan. Cara membuat relasi dengan himpunan pasangan. Pasangan yang pertama yaitu pasangan diletakkan di dalam kurung dan dipisahkan dengan tanda koma. Kedua, anggota himpunan A atau himpunan pertama diletakkan sebelah depan, sedangkan anggota himpunan B diletakkan di belakang. Inilah, misalnya kita ambil 2,3. 2 merupakan himpunan A dan 3 adalah himpunan B. Diagram Kartesius. Anggota himpunan pertama diletakkan sumbu horizontal dan anggota bilangan himpunan B diletakkan di sumbu vertikal. Buatlah nokta yang menunjukkan relasi A dan B. Kita masuk ke latihan pertama karena materi 1 sudah selesai. Latihan pertama. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi. Dan setelah mengikuti pola yang sama, berapakah banyak kursi pada baris paling belakang? Jawabannya 58. Penjelasannya yaitu 3 baris terakhir, ke-7, ke-8, dan ke-9 yaitu 17, 21, dan 20 berturut-turut hingga dijumlahkan hasilnya yaitu 58. Dalam yang soal kedua, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris pada baris pertama. Sama kayak tadi gambarnya, terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi,
baris ketiga 11 kursi dan baris ke-15 15 kursi, baris keempat 15 kursi dan baris kelima 15 kursi, 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama dalam suatu pertunjukan berisi penonton yang sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan banyak kursi yang kosong atau tidak terisi. Nah, jawabannya yaitu kursi dalam gedung jika dijumlahkan sebanyak 136, 3/4 terisi hingga 14 kosong, 1/4 yang kosong, maka kursi kosong sama dengan 1/4 dari 136 sama dengan 34 kursi. Nah, soal ketiga yaitu pada kegiatan lomba matematika diadakan 1 tahun sekali. Sekumpulan pelajar yang bernama Budi, Ilham, Iqbal, dan Ani, mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Budi dari MAN 1, Ilham dari SMA 4, Iqbal dari SMA 1, dan Ani berasal dari MAN 2 Curug. Sebutkan relasi yang mungkin dari himpunan belajar ke sekolah. Nah, dapat dengan Budi dari MAN 1, Ilham dari SMA 4, Iqbal dari SMA 1, dan Ani dari SMA 4. Maka relasi mungkin terbentuk yaitu anak dari sekolah asal. Soal terakhir yaitu diketahui di sebuah kampung di Rejang Lebong terdapat berapa keluarga, yaitu Gadung, Jumakir, Heru, Pariudi, dan mereka sering merogoh di pos ronda. Terdapat anak-anak mereka yang bernama Linda, Uud, Danis, Tika, dan Maya sering bermain di sekitaran pos ronda juga. Dari himpunan di atas merupakan himpunan pasangan berurutan adalah Gadung, Denis, Jumakir, Linda, Heru, Tika, Pariudi, Uud. Maka relasi yang terjadi adalah kita dapat membuatnya seperti ini. Gadung, Jumakir, Heru, Pariudi dimasukkan dalam satu fungsinya, dan fungsi kedua yaitu Linda, Uud, Denis, Tika, dan Maya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, maka relasi dapat terjadi yaitu anak ayah dari anak. Nah, selesai sudah latihannya, maka kita masuk ke kuis pertama. Kuis pertama. Relasi yang tepat dari diagram di bawah ini adalah, apa jawabannya anak-anak? Apa kurang dari? Salah. Kita cari lagi. Ini coba lihat 2 dari 1. Nah, ini merupakan jawaban dari. Nah, kita cari solusinya. Kita mendapatkan solusinya. Nah, seperti yang tadi, 2 lebih dari 1, 3 lebih dari anggota himpunan A jumlahnya lebih dari pasangan anggota bilangan B. Jadi jawabannya relasi yang benar adalah lebih dari ya. Masuk kita ke kuis kedua. Nah, perhatikan diagram di samping ini sama seperti yang tadi. Ayo, relasi apakah ini? Jawabannya adalah setengah dari. Kenapa setengah dari, Pak? Nah, inilah jawabannya. Kira-kira min 3 setengah dari min 6, min 1 setengah dari min 2, min
1/2 dari 2 dan 2 ini setengah dari 4. Maka jawabannya adalah C, setengah dari. Kita masuk ke soal nomor 3 atau kuis selanjutnya. Nah, ini perhatikan himpunan pasangan berikut. Ini himpunan pasangannya. Himpunan pasangan yang merupakan pemetaan adalah atau merupakan fungsi adalah apa 1 2 masih salah ya. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Kita masuk ke solusinya. Himpunan pasangan berurutan merupakan pemetaan adalah 1 dan 3. Jawabannya maka kenapa itu? Karena yang 1 merupakan fungsi, 2 bukan fungsi karena 1 memiliki 2 pasangan, sedangkan yang ketiga juga merupakan fungsi. Nah, yang keempat bukan fungsi juga karena 2 memiliki 2 pasangan. Nah, itu mengapa jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, balik lagi ke halaman awal. Nah, kita masuk materi fungsi. Fungsinya kan sudah disinggung di kuis tadi kan. Nah, fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A domain ke tempat satu anggota himpunan B kodomain. Contohnya seperti ini. Ini A adalah domain, B adalah kodomain, dan ini merupakan range-nya. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat fungsi memiliki 3 sifat. Sifat injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Kita masuk ke fungsi injektif. Nah, fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi dari satu dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi 1-1 karena tiap elemen kodomain hanya boleh berrelasi 1 kali. Berikut beberapa contoh relasi injektif dalam diagram pemetaan relasi fungsi. Ini ya contohnya. Kita lanjut. Fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berrelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut dengan fungsi onto. Berikut berapa contoh fungsi surjektif. Ini merupakan contoh dari fungsi surjektif. Tidak ada yang lebih dari kodomainnya. Beda dengan domain, beda dengan fungsi injektif yang masih tersisa di kodomainnya. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi bijektif. Adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi berespons 1-1 karena elemen domain dan kodomainnya semua berasal dari 1. Berikut beberapa contoh relasi fungsi bijektif, diagram pemetaan relasi dan fungsi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita masuk ke latihan 2 ya. Nah, ada soal kita nih. Di sebuah desa pedalaman di daerah Jawa Barat terdapat 4 orang anak bernama Erwin, Anggi, Dinda, dan Adam.
Mereka memiliki ciri fisik, maaf salah tulis ya, yang berbeda, seperti Erwin berbadan tinggi sedangkan anak yang lain tidak. Dinda berambut keriting, anak lain tidak. Dinda Adam berkulit kuning, anak yang lain tidak. Jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, langsung saja. Ya, buatlah diagram yang menghubungkan setiap anak dengan sifatnya atau ciri fisiknya. Nih, Erwin tinggi. Jawabannya ini ya, Erwin tinggi, Anggi tinggi dan berkulit kuning. Dinda berambut keriting dan berkulit kuning. Adam berkulit kuning. Nah, yang kedua, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Jawabannya adalah, dari penjelas soal di atas, anak yang berbadan tinggi dan berkulit kuning adalah Anggi. Nah, ini siapakah yang berkulit kuning tapi tidak berambut keriting? Jawabannya adalah Anggi dan Adam, karena sudah dijelaskan tadi pada soal. Nah, di sini, di sebuah sekolah anak ada 4 siswa yang bernama Redo, Bayu, Aldo, dan Ilham. Keempat siswa itu membeli makanan di sebuah restoran ternama di daerah Sukabumi, dan mereka memilih makanan yang berbeda-beda. Redo membeli sate, Bayu bakso, Aldo membeli ayam goreng, Ilham membeli ayam bakar. Dari pernyataan di atas merupakan domain mereka adalah, kita susun dulu ini, jawabannya adalah A. Nah, sate bakso ya. Lanjut, diketahui di sebuah kampung di Rejang Lebong, sama tadi kayak soal nomor 5 juga. Nah, maka kodomain adalah Gadung, Jumakir, Heru, Puryadi merupakan fungsi P, dan Q, fungsi Q adalah Linda, Uud, Danis, Tika, dan Maya. Dan ditanya adalah kodomainnya, yaitu Linda, Uud, Danis, Tika, dan Maya merupakan kodomainnya. Oke, kita lanjutkan, yaitu kuis. Dari gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan A sampai A, B, dan D. Rank masing-masing adalah satu nomor. Masih salah. Jawaban yang benar adalah C. Nah, kita cek solusinya. Domain adalah merupakan daerah dari fungsi domain fungsi f. Pada gambar tersebut 1, 2, 3. Range merupakan dari hasil dari himpunan anggota kodomain merupakan pasangan di domain. Rank fungsi f pada gambar tersebut adalah B, C. Jadi dapat disimpulkan bahwa domain f adalah 1, 2, 3 dan rank adalah A dan B. Itu dia jawaban nomor 1 dan penjelasannya. Kita masuk ke soal kedua. Nah, soal kedua, diketahui daerah asal F 3x min 3 adalah
X. Demikian X kurang dari 5 bilangan asli. Daerah hasil fungsi F adalah ayo, daerah hasilnya apa? Oke. Nah, kita cari solusinya. Ini dia solusinya. Jika diketahui pada soal, substitusikan nilai X ke fungsi 3X min 1. Didapatkan seperti ini. Nah, dengan demikian daerah fungsi adalah 2,8. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Salah penulisannya. Diketahui himpunan C 1, 2, 3 dan D 1, 2, 3, 4 dan D X bilangan asli 3 X lebih dari 3, X kurang dari 10, X merupakan bilangan real dan bilangan prima. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan D ke himpunan C adalah, ayo, apa? 81. Oh, salah. Jawabannya yang benar adalah C. Kita lihat solusinya ya. Nah, diketahui C tadi 1, 2, 3, 4 anggota. 4 anggota dan D tadi merupakan bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 3, 5 dan 7. 3. Jadi banyak fungsi yang mungkin kita himpun dari D ke C adalah C dipangkatkan dengan D, yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Itulah mengapa hasilnya tadi 64 C. Mungkin itu saja penjelasan materi relasi dan fungsi dari Bapak.